Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam acara NTB Belajar dari Rumah. Sehat, cerdas, dan membanggakan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi sel pada kompetensi dasar 3.1. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan dapat satu, membedakan tipe sel prokariotik dan eukariotik. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan komponen kimiawi sel. Kemudian yang ketiga, kalian dapat mendeskripsikan fungsi organel sel. Dan yang terakhir, kalian dapat membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan. Kalian masih ingat waktu kelas 10 kalian sudah belajar tentang tingkat-tingkat organisasi kehidupan. Nah, sel itu menduduki tingkat organisasi kehidupan yang paling kecil. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih detail, kalian harus tahu dulu tentang sejarah penemuan sel. Sambil dilihat di tayangan, sel itu pertama kali ditemukan oleh ahli biologi yang bernama Robert Hooke. Nah, beliau mengamati sayatan sel gabus pada sel batang singkong dengan menggunakan mikroskop sederhana. Nah, beliau melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang kosong. Kemudian diberi nama selula. Karena dalam bahasa Latin selula itu artinya sel, sehingga muncullah istilah sel yang dipakai sampai sekarang. Nah, berikutnya diikuti oleh ahli-ahli biologi yang lain yang meneliti juga tentang sel. Nah, selanjutnya kita akan tahu tentang pengertian sel. Sel itu ada dua bentuk. Yang pertama, uniseluler. Uniseluler itu artinya bersel tunggal. Sedangkan multiseluler itu bersel banyak. Nah, sel itu sendiri itu mempunyai pengertian bahwa sel merupakan unit terkecil dari kehidupan. Ya, dan juga sel itu merupakan penyusun tubuh makhluk hidup. Ya, itu tentang pengertian tentang sel. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang komponen kimiawi sel. Nah, komponen kimiawi sel itu ada dua. Yang pertama adalah unsur, kemudian yang kedua adalah senyawa. Unsur dibedakan menjadi dua. Ada unsur makro dan unsur mikro. Kalian tahu apa artinya makro? Nah, makro itu besar ya. Nah, jadi kalau unsur makro itu berarti unsur yang ditemukan dalam jumlah besar atau dalam jumlah banyak. Kalau mikro, apa artinya mikro? Nah, mikro itu kecil ya. Nah, berarti kalau unsur mikro itu berarti unsur yang ditemukan dalam jumlah kecil atau dalam jumlah sedikit. Nah, contohnya silakan diperhatikan ya. Nah, kemudian yang kedua, senyawa. Nah, senyawa ada dua. Yang pertama, senyawa organik. Nah, contohnya ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan juga asam nukleat. Sedangkan yang kedua, senyawa anorganik. Nah, macamnya ada air, kemudian garam-garam mineral, dan juga gas-gas. Ya, selanjutnya kalian perhatikan gambar berikut. Kalian lihat di gambar di sana pada organel dinding sel. Di sana juga tersusun atas komponen karbohidrat. Nah, kemudian kalian perhatikan lagi pada membran plasma misalnya. Di sana tersusun atas karbohidrat, kemudian lipid, dan juga ada proteinnya. Nah, kemudian di organel sel yang lain misalnya di inti, di nukleus. Nah, di sana ada asam nukleat, kemudian ada protein. Nah, itulah contoh letak senyawa kimia di dalam organel sel. Ya.
Oke, selanjutnya tentang perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata pro dan korion. Pro artinya sebelum, korion artinya inti. Jadi sel prokariotik itu sel yang belum mempunyai inti. Sedangkan eukariotik berasal dari bahasa Yunani kata eu dan korion. Eu artinya sebenarnya atau sejati, korion artinya inti. Jadi sel eukariotik itu adalah sel yang sudah memiliki inti sejati. Nah, sekarang dilihat pada gambar. Pada sel prokariotik tampak organel selnya masih sederhana, hanya beberapa saja. Sedangkan pada sel eukariotik, organel selnya sudah memiliki banyak organel sel. Nah, kemudian contoh sel prokariotik, contohnya adalah sel bakteri, sedangkan sel eukariotik, contohnya sel hewan ataupun juga sel tumbuhan. Kemudian untuk lebih lengkapnya perbedaan sel prokariotik dan eukariotik, kalian bisa lihat pada tabel berikut. Ya, berikutnya tentang struktur dan fungsi organel sel. Silahkan kalian melihat di gambar ya. Di sana ada gambar sel tumbuhan dan sel hewan. Organel sel yang menyusun sel hewan dengan yang menyusun sel tumbuhan itu hampir sama. Nah, sekarang kita lihat satu persatu organelnya. Yang pertama pada sel hewan. Organel sel yang pertama yang ditunjuk adalah nukleus. Nah, nukleus atau inti sel. Fungsinya di sana adalah mengatur aktivitas sel atau pengendali seluruh kegiatan sel. Kemudian yang kedua ada vesikel. Nah, vesikel ini merupakan kantong, ya, di mana fungsinya ini membantu dalam memasukkan atau mengeluarkan zat. Yang berikutnya ada lisosom. Nah, lisosom ini salah satu organel sel yang hanya dijumpai di sel hewan, di mana fungsinya ini berperan dalam pencernaan intraseluler. Oke, berikutnya adalah ribosom. Ribosom ini berfungsi untuk sintesis atau pembentukan protein. Kemudian berikutnya ada RE kasar atau istilahnya retikulum endoplasma. Ya. Di sana pada gambar itu tampak ada butiran-butiran ya. Itu merupakan ribosom yang menempel. Ya. Jadi di sana ada RE kasar istilahnya. Nah, di mana fungsinya ini membantu transportasi protein. Berikutnya di bawahnya ada RE halus. Nah, kalau RE halus di sana tidak ada ribosom yang menempel sehingga tidak ada butiran-butiran. Nah, sedangkan fungsinya RE halus ini untuk sintesis ataupun transportasi lemak. Berikutnya adalah badan Golgi. Nah, badan Golgi ini berfungsi dalam sekresi sel. Ya. Kemudian lanjut di sana ada membran plasma. Nah, membran plasma ini berfungsi dalam transportasi zat. Kemudian ada mitokondria. Nah, mitokondria ini berfungsi dalam respirasi sel atau tempat pembentukan energi. Berikutnya ada mikrotubulus. Nah, mikrotubulus dan di atasnya itu adalah mikrofilamen. Nah, mikrotubulus dan mikrofilamen ini merupakan rangka sel.
Nah, di sini berfungsi untuk pergerakan sel. Ya, itulah organel-organel yang ada di sel hewan. Nah, selanjutnya adalah organel sel yang ada di sel tumbuhan. Yang pertama adalah vakuola. Nah, vakuola ini juga organel sel yang hanya dijumpai pada sel tumbuhan. Nah, fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian berikutnya ada RE kasar. Nah, ini juga sama seperti yang ada di sel hewan tadi. Jadi fungsinya juga sama, membantu transportasi protein. Kemudian yang berikutnya ada ribosom. Nah, ribosom juga sebagai tempat sintesis protein. Kemudian berikutnya ada membran inti. Ya, ini pelindung inti atau nukleus. Nah, berikutnya ada nukleus. Nukleus itu adalah inti sel, di mana fungsinya ini mengatur aktivitas sel. Kemudian ada mikrotubulus juga. Ya, sama. Ini sebagai rangka sel untuk pergerakan sel. Kemudian ada membran plasma. Nah, membran plasma ini juga untuk mengatur transportasi zat. Kemudian ada mitokondria juga. Ini untuk respirasi sel atau pembentukan energi. Nah, yang berikutnya adalah kloroplas. Nah, ini juga organel yang hanya dijumpai pada sel tumbuhan. Nah, kloroplas ini merupakan bagian dari plastida. Ya, ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Nah, kemudian dinding sel. Dinding sel ini juga hanya dijumpai pada sel tumbuhan, ya. Jadi fungsinya sebagai pelindung sel, ya. Nah, kemudian berikutnya ada vesikel juga, ya, vesikel atau kantong tadi untuk membantu mengeluarkan dan memasukkan zat. Nah, kemudian yang terakhir ada badan Golgi. Nah, ini fungsinya juga sama untuk sekresi sel. Ya. Itu tadilah organel-organel yang dimiliki pada sel tumbuhan. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang struktur dan fungsi sel. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Ya. Nah, untuk tugasnya yang pertama, apakah perbedaan sel prokariotik dan eukariotik? Kemudian yang kedua, jelaskan fungsi organel-organel pada sel. Kemudian yang ketiga, identifikasikan organel sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dan yang terakhir, identifikasikan organel sel yang hanya terdapat pada sel hewan. Ya, itulah tugas yang harus kalian selesaikan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kalian juga dapat menyaksikan tayangan materi ini pada laman berikut. Nah, semoga anak-anakku selalu sehat dan selalu ingat untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa selalu berdoa. Sampai jumpa.